Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Perkenalkan, nama saya Fadila Sabrina Asmadi, biasa dipanggil Dila. Saya mahasiswa semester 4 dari Fakultas Psikologi di salah satu universitas swasta Islam di Jakarta, yaitu Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ilham Munzir selaku dosen mata kuliah Psikologi Dakwah yang telah mengizinkan dan mempersilahkan saya untuk menyampaikan sedikit pesan untuk teman-teman semua. Kali ini saya akan membahas mengenai manfaat rekreasi menurut pandangan Islam. Semenjak banyak iklan dan berita di media dengan tema liburan, traveling atau berpergian menjadi sebuah kebutuhan. Didukung dengan ilmu psikologi yang membenarkan bahwa traveling dibutuhkan untuk refreshing, yang impact-nya bisa membuat kita menjadi lebih produktif. Generasi milenial berlomba-lomba untuk menjajah Indonesia dan dunia, mendatangi berbagai tempat asing bukan hanya untuk liburan, tapi juga demi mendapatkan pengalaman-pengalaman baru. Hal ini tentu saja sangat positif, apalagi dalam Islam, traveling memang sangat dianjurkan karena dengan melakukan traveling, manusia diharapkan akan bersyukur dan mendapatkan banyak hikmah serta pelajaran dari berbagai kejadian yang dihadapinya di perjalanan. Traveling juga bisa menjadi sarana dakwah, itulah yang dilakukan para pendahulu kita sejak zaman para nabi. Di sisi lain, kita juga harus mengambil pelajaran dari apa yang kita lakukan dengan traveling. Alangkah baiknya di saat kita traveling, kita mengingat akan kebesaran Tuhan. Dan semua itu sudah tertera di ayat suci Al-Quran. Oke, saya akan membacakan beberapa artinya. Yang pertama, surat Al-Mulk ayat 15 yang artinya, Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu. Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian rezekinya. Dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Yang kedua dari surat Muhammad ayat 10 yang artinya, maka apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi sehingga mereka akan memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka. Allah telah menimpakan kebinasaan atas mereka dan orang-orang kafir akan menerima akibat-akibat seperti itu. Yang ketiga dari surat Yusuf ayat 109 yang artinya, kami tidak mengutus sebelum kamu, melainkan orang laki-laki yang kami berikan wahyu kepadanya di antara penduduk negeri. Maka tidakkah mereka berpergian di muka bumi lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul dan sesungguhnya kampung akhirat adalah lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memikirkannya? Lalu terdapat di surat Ali Imran ayat 137 yang artinya, sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah, karena itu berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan Rasul-Rasul. Lalu terdapat juga dalam surat An-Naml ayat 69 yang artinya, katakanlah berjalanlah kamu di muka bumi, lalu perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang berdosa. Kemudian di surat Luqman ayat 31 yang artinya, tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, supaya diperlihatkannya kepadamu sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi semua orang yang sangat sabar lagi banyak bersyukur. Kemudian dalam surat Ar-Rum ayat 9 dan 42 yang artinya, dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat yang diderita oleh orang-orang sebelum mereka? Orang-orang itu adalah lebih kuat dari mereka sendiri dan telah mengolah tanah serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sekali-sekali tidak berlaku zalim kepada mereka, akan tetapi merekalah yang zalim kepada dirinya sendiri. Ayat 9. Katakanlah, adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Ayat 42. Dan yang terakhir yang akan saya bacakan surat Al-An'am ayat 11 yang artinya, katakanlah berjalanlah di muka bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu.
mengaitkan wisata dengan ibadah sehingga mengharuskan adanya safar atau wisata untuk menunaikan salah satu rukun dalam agama yaitu haji pada bulan-bulan tertentu, disyariatkan umroh ke Baitullah dalam setahun. Suatu ketika ada seseorang datang kepada Nabi SAW meminta izin untuk berwisata dengan pemahaman lama, yaitu safar dengan makna kerahiban atau sekedar menyiksa diri. Nabi SAW memberi petunjuk dengan maksud yang lebih mulia dan tinggi dari sekedar berwisata dengan mengatakan kepadanya, sesungguhnya wisatanya umatku adalah berjihad di jalan Allah. Hadis riwayat Abu Daud dinyatakan hasan oleh Albani dalam Sahih Abu Daud dan dikuatkan sanadnya oleh Al-Iraqi dalam kitab Taghrij Ihya Ulumuddin. Perhatikanlah bagaimana Nabi SAW mengaitkan wisata yang dianjurkan dengan tujuan yang agung dan mulia. Demikian pula dan pemahaman Islam wisata dikaitkan dengan ilmu dan pengetahuan. Pada permulaan Islam telah ada perjalanan yang sangat agung dengan tujuan mencari ilmu dan menyebarkannya. Sampai Alkitab Al-Baghdadi menulis kitab yang terkenal Ar-Rihlah fi Thalabil Hadis. Di dalamnya beliau mengumpulkan kisah orang yang melakukan perjalanan hanya untuk mendapatkan dan mencari satu hadis saja. Di antaranya adalah apa yang diucapkan oleh sebagian tabi'in terkait dengan firman Allah Ta'ala. التائبون العابدون الحامدون السابحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. Yang artinya mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat, beribadah, memuji, melawat, ruku, sujud, yang menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah yang munkar, dan yang memelihara hukum-hukum Allah. Dan bergembiralah orang-orang mukmin itu. Dalam Quran surat At-Taubah ayat 112. Ikrimah berkata, as-saihuna mereka adalah pencari ilmu. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya. Kalian bisa lihat di Fathul Qadir, meskipun penafsiran yang benar, menurut mayoritas ulama salaf, bahwa yang dimaksud dengan as-saihin adalah orang-orang yang berpuasa. Di antara maksud wisata dalam Islam adalah mengambil pelajaran dan peringatan. Dalam Al-Quran terdapat perintah untuk berjalan di muka bumi di beberapa tempat. Allah berfirman dalam Quran surat Al-An'am ayat 11 yang artinya, katakanlah berjalanlah di muka bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu. Dalam ayat lain yang artinya, katakanlah berjalanlah kamu di muka bumi, lalu perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang berdosa. Dalam Quran surat An-Naml ayat 69. Al-Qasimi rahimahullah berkata, mereka berjalan dan pergi ke beberapa tempat untuk melihat berbagai peninggalan sebagai nasihat, pelajaran, dan manfaat lainnya. Mahasinu at-Tawil. Nah, menurut Imam Syafi'i, jalan-jalan itu ada manfaatnya. Pertama, semua kesedihan akan hilang. Jika sedang sumpah, jangan berdiam diri di rumah aja, tetapi pergilah keluar rumah, jalan-jalan. Pergilah ke suatu tempat dan lihatlah keadaan kaum muslimin di situ. Carilah pengalaman. Kedua, adalah akan muncul ide-ide karena sering berinteraksi dengan orang lain selama di perjalanan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu pembahasan kita. Semoga kita makin mantap dan jadi tahu di balik rekreasi ada manfaat yang baik. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berwisata.